Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pis. Selamat datang di podcast istirahat sekolah, tempat ngobrol santai tapi bermakna. Dengan saya Fatima Azahra dan saya Naila Ashifa Gamelina. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Tamu spesial kita kali ini adalah Bu Khairiyah dan Bu Bella. Nah, hari ini memperingati hari apa ya? Hari apa ya? Nah, jadi kali ini memperingati Hari Santri tahun 2025 dengan tema Santri Siaga Jiwa Raga Menjaga NKRI dan Peradaban Dunia. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan utama, yuk kita mulai dari pertanyaan pertama. Nah, Hari Santri kan ditetapkan untuk mengenang resolusi jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Menurut Ibu, seberapa penting momen ini bagi identitas para santri Indonesia? Hari Santri merupakan sebuah hari di mana pada hari itu, yaitu tepatnya tanggal 22 Oktober yang diperingati sebagai resolusi jihad, merupakan hari yang sangat penting dan sangat bersejarah bagi kita bangsa Indonesia. Kita mempunyai negara yang dengan istilah hubbul waton minal iman. Namun hal tersebut tidak hanya menjadi sebuah slogan, namun dengan adanya Hari Santri ini, dengan adanya resolusi jihad, maka kita bisa meraih sebuah kemerdekaan, sebuah kebebasan dari penjajah berkat dari para santri yang pada saat itu berjuang ikut mengusir para penjajah dari negara kita. Oke, baik. Luar biasa sekali jawabannya. Lanjut, yang kedua adalah kan Ibu Khairiyah pernah berkecimpung di dunia pesantren. Nah, menurut Ibu, bagaimana peran santri dalam konteks global? Peran santri, kalau kita tahu istilah santri itu adalah seorang siswa di mana belajar di dunia pondok, namun itu tidak hanya sekedar bisa membaca kitab, kemudian mengaji, kemudian sholat yang rutin, tidak anak-anak. Namun seorang santri di era global ini sangatlah penting. Dengan jiwa, dengan akhlak, kemudian dengan rasa cinta tanah air, santri bisa mengikuti era yang mencapai global. Artinya santri tidak ketinggalan sama dengan siswa-siswa atau anak-anak yang berpendidikan formal di luar. Mereka bisa menjadi siswa yang go internasional dengan bisa mengikuti sebuah perlombaan, ya, kemudian dia mempunyai intelektual yang tinggi. Namun untuk santri mereka tidak lepas dengan yang namanya akhlakul karimah, di mana akhlakul karimah itu selalu dipakai dimanapun dia berada. Sehingga citra kita sebagai bangsa Indonesia yang punya jiwa gotong royong, mempunyai jiwa santun terhadap siapapun, maka santri berada di barisan terdepan untuk mengikuti go global seperti yang saat ini kita rasakan. Biasa sekali Ibu jawabannya. Oke, baik. Nah, pesantren kan sering dianggap tradisional oleh masyarakat ya. Nah, menurut Ibu bagaimana pesantren itu bisa beradaptasi agar santri bisa global tanpa kehilangan akar tradisi itu sendiri? Iya baik, saya izin menjawab. Untuk pesantren sendiri sebenarnya suatu lembaga yang sangat fleksibel ya. Artinya apa? Di pesantren ini
kita sebenarnya tidak hanya diajarkan tentang hal-hal yang berbau agama. Apalagi dengan berkembangnya waktu dan zaman, banyak sekali muncul pesantren-pesantren modern di mana kurikulum-kurikulumnya juga berkembang mengikuti dengan apa yang berkembang di sekolah-sekolah umum di Indonesia, seperti itu. Tidak hanya berakarkan terhadap agama, jadi mata pelajaran yang umum, kemudian bagaimana cara kita menjadi mengolah kepemimpinan kita, mengolah soft skill kita, semuanya itu sebenarnya diajarkan di pesantren. Nah, selain itu pesantren sendiri, apalagi ada banyak sekali ya, ada pesantren modern, ada pesantren yang memang dia condongnya pada salafiyah seperti itu. Tidak ada satupun yang buruk karena semuanya ini mengajarkan kita bagaimana cara hidup berdampingan ketika kita nanti sudah keluar dari pesantren. Seperti itu. Jadi tentang ilmu-ilmu umum, hal-hal yang biasanya terjadi di masyarakat, semuanya itu diajarkan di pesantren juga. Gitu. Oh, jadi tidak ada dikotomi ya di antara santri dan modernitas. Tidak ada, Nak. Kenapa saya katakan tidak ada? Karena kita sama-sama mempunyai tanggung jawab terhadap bangsa ini. Jadi kalau dikatakan santri dan modernitas itu dikatakan dikotomi, itu tidak ada. Karena pada kenyataannya kita berjuang dengan hati, dengan rasa tulus, serta dengan iman dan karya nyata yang sama. Jadi kita punya keinginan, punya tujuan yang sama untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu. Nah, bicara tentang tantangan, menurut Ibu apa sih tantangan terbesar santri muda saat ini dalam mengawal Indonesia merdeka di tengah disrupsi teknologi dan banjirnya informasi? Baik, izin untuk menjawab terkait tantangan yang memang dialami khususnya oleh para santri, tentu saja terkait integritas. Integritas, kemudian moral, bagaimana mereka semua melewati era globalisasi yang memang tidak bisa kita hindari gitu. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal terkait banyaknya atau munculnya banyak pondok pesantren baik salafiyah maupun modern, semuanya sama-sama memiliki satu tujuan dan memiliki tujuan yang baik. Artinya ketika ada suatu berita yang menyebar dan tidak dapat kita buktikan secara ilmiah kebenarannya, itu bisa dikatakan dari pihak ustadz maupun ustadzahnya, semuanya, seluruh warga yang ada di pesantren akan memfilter terlebih dahulu terkait informasi-informasi yang tidak benar. Seperti itu. Sehingga murid-murid yang di pesantren, para santri ini justru mereka akan lebih fokus dalam mendalami ilmu agama ketika mereka juga belajar untuk tahfidz ya, hafalan Al-Qur'an dan apa-apa. Ketika di dalam pondok pesantren semuanya akan lebih fokus. Karena memang hal-hal yang berada dari luar jangkauan santri ini tidak dapat masuk kecuali atas izin dari seluruh pembina daripada pesantren tersebut. Sebuah peran penting bagi Gen Z, Bu Khoiriyah dan Bu Bella melihat ke depan, apa harapan terbesar Anda untuk santri Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Harapan saya untuk santri sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini adalah yaitu menjadi pilar atau garda terdepan dengan intelektualnya, dengan perjuangannya yang menggunakan rasa hati damai, tentram, serta intelektual yang tinggi untuk menatap masa depan yang lebih baik, baik secara umum maupun secara khusus pada dirinya sendiri, agar apa, Nana? Kita sebagai bangsa Indonesia itu dipercaya oleh Go Internasional merupakan bangsa yang cinta damai.
cinta aman, kemudian saling bergotong royong, yang mungkin hal tersebut tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa selain kita. Kita sudah terkenal akan hal tersebut. Oleh karena itu, untuk para santriwati, para siswa-siswi yang berada di sekolah umum, ayo kita bersaing secara intelektual di go internasional dengan membawa rasa damai, cinta, dan bergotong royong dengan sesamanya. Ya, tambahannya ada dua kata kunci ya yang dapat saya sampaikan terkait resolusi untuk para santri, yaitu adalah ilmu dan akhlak. Kita akan berpegang teguh pada dua prinsip di mana kita harus menjadi santri yang berilmu serta mengamalkannya dengan akhlak yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Sebagai penutup, bolehkah Bu Khairia dan Bu Bella memberikan satu pesan singkat Hari Santri tahun 2025 ini? Pesan singkat untuk HSN atau Hari Santri Nasional di tahun 2025 adalah dengan akhlak dan ilmu serta semangat kebangsaan, santri siap menjaga Indonesia damai, adil dan makmur di era globalisasi. Cukup, anak-anak? Sungguh perbincangan yang mencerahkan sekali ya. Kita diingatkan bahwa Hari Santri ini adalah hari untuk merefleksikan kembali peran penting santri dari medan perang kemerdekaan hingga medan perjuangan peradaban dunia. Terima kasih atas waktunya oleh Bu Khairiyah dan Bu Bella untuk semua insight-nya tadi. Dan terima kasih telah menjawab pertanyaan kami. Dan saya Naila Ashifa Gamelina. Dan saya Fatima Azhara. Terima kasih karena telah menonton podcast kali ini dan sampai jumpa di sesi podcast berikutnya.